Audio presentasi ini disusun oleh Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari UMKM. Apa sih UMKM itu? Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM alias usaha mikro adalah usaha milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh undang-undang. Omset minimal dari usaha ini adalah 50 juta rupiah, sedangkan untuk omset maksimalnya mencapai 300 juta rupiah. Untuk modal awal pendirian dari UMKM membutuhkan dana kurang lebih 300 juta rupiah dengan minimal 30 pekerja yang dipekerjakan di dalam usaha tersebut. Adapun ciri-ciri dari UMKM, yang pertama adalah tempat usahanya bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di satu tempat. Yang kedua, jenis barang yang dijual bisa berubah-ubah sewaktu-waktu karena belum ada SOP ketat yang mengatur dalam hal ini. Yang ketiga, administrasi keuangannya terbilang sederhana. Terkadang keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih disatukan. Yang keempat, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Yang kelima, belum ada sistem yang ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Hai, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan UMKM di Jawa Timur. Tabel dan gambar di atas menunjukkan perkembangan presentasi koperasi aktif yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang tajam terjadi pada tahun 2010 dari 19.396 menjadi 28.712 koperasi. Hal ini terjadi karena pembentukan koperasi wanita yang merupakan implementasi dari pelaksanaan program pembiayaan wanita usaha mandiri atau yang biasa disebut dengan P2BUM. Pada tahun 2011, jumlah koperasi aktif di Jawa Timur sebanyak 25.145 unit dari 29.141 unit koperasi yang ada, atau 87,94% dari total koperasi. Dengan semakin besar jumlah persentase ini, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Sesuai dengan hasil sensus UMKM Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2012, total jumlah UMKM di Jawa Timur sebanyak 6.825.931 UMKM. Dari total tersebut, 6,5 juta diantaranya merupakan usaha skala mikro yang didominasi usaha informal yang memiliki aset, akses, dan produktivitas yang terbatas. 261.827 merupakan skala kecil dan sisanya 30.410 merupakan usaha skala menengah. Nah, hal ini menggambarkan peranan UMKM yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Jawa Timur. Selain karena pelaku ekonominya adalah masyarakat lokal, kegiatan UMKM juga menggunakan bahan baku serta tenaga lokal dan hasil produksinya banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Serta dengan semakin meningkatnya kegiatan UMKM yang produksinya berorientasi ekspor, dinamika UMKM mampu menggeliatkan perekonomian daerah. Oke, setelah definisi dan perkembangan UMKM yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, selanjutnya saya akan memberikan contoh UMKM di Jawa Timur, di mana UMKM tersebut juga terdampak COVID-19, yaitu UMKM yang ada di Tulungagung. Perkembangan UMKM juga terjadi di Kabupaten Tulungagung, di mana perkembangan tersebut tersebar di sejumlah wilayah Tulungagung yang meliputi 19 kecamatan
di mana semua UMKM tersebut berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Dengan adanya pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM, diharapkan usaha-usaha yang ada di Kabupaten Tulungagung bisa bersaing dengan usaha dari luar kota dan pendapatan yang terus naik dari tahun ke tahun semakin dirasakan oleh pemilik usaha di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, dengan adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, diharapkan perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung semakin meningkat dengan memunculkan UMKM baru setiap tahunnya. Kemudian, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja, serta memberikan kontribusi pada pertumbuhan Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka, sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro kecil dan menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk selanjutnya, hubungan atau dampak COVID-19 terhadap UMKM di Tulungagung, yaitu salah satunya berdampak terhadap UMKM batik yang ada di Tulungagung. Berita terakhir, pada April 2020, UMKM Batik Gajah Mada Tulungagung menghentikan aktivitas produksinya sejak sebulan terakhir sebagaimana merupakan dampak dari COVID-19 yang menyebabkan salah satu UMKM yang ada di Tulungagung ini harus menutup produksinya karena kebanyakan pelanggan terbesarnya berasal dari luar kota seperti galeri batik ternama di Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan kota di Jawa Timur lainnya. Adapun dampak lain akibat dari COVID-19 diantaranya: yang pertama, menurunnya tingkat penjualan. Yang kedua, kesulitan terhadap bahan baku. Yang ketiga, distribusi yang terhambat. Yang keempat, kesulitan dalam permodalan. Dan yang kelima adalah produksi yang terhambat.